cerdas. Kalau kita termasuk orang yang cerdas, maka ilmu itu mau mudah masuk ke dalam otak. Yang kedua, hirsun, semangat. Ketika belajar, kita harus menjadi siswa-siswi yang semangat. Kenapa? Karena ini menjadi syarat kita mendapatkan ilmu. Yang ketiga, ijtihadun, bersungguh-sungguh. Karena kata pepatah, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan mendapatkan. Ketika kita ingin mendapatkan hafalan yang banyak, maka wajada, sungguh-sungguh, man jadda wajada. Yang keempat, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, dirhamun, biaya. Sekolah itu butuh biaya, menuntut ilmu itu butuh biaya. Kalau tanpa biaya, kita tidak akan bisa ataupun kurang mendapatkan ilmunya. Yang kelima apa? Suhbatu ustadin, dekat kepada guru. Bagaimana yang dimaksud dekat dengan guru? Akhlaknya dijaga, bukan jaraknya sayang. Bukan jaraknya kamu dekat dengan bapak berarti kamu mendapatkan ilmu. Artinya apa? Hormati gurumu. Kebiasaan yang buruk, ketika lewat di depan gurunya, dia itu lari-lari. Siapa? Ayo ngaku nih. Siapa yang kalau di kelas suka bercanda? Siapa? Regas. Nah, sifat yang buruk itu ganti dengan yang baik. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, ketika kita tidak menjaga akhlak kita kepada guru, maka ilmu itu tidak akan kita dapatkan. Siapa yang ingin ketika belajar tapi yang dia dapatkan hanya kosong, ilmunya tidak ada? Ada? Atalah ingin? Tidak. Maka jagalah akhlakmu kepada guru. Karena menjaga akhlak kepada guru, dekat dengan guru, termasuk salah satu syarat mendapatkan ilmu. Ayo, Ustaz pengen tanya nih. Yang terakhir, apa yang dikatakan Imam Syafi'i agar kita mendapatkan ilmu? Tulis zaman, artinya waktu yang lama. Belajar itu tidak hanya sehari 2 hari. Belajar itu tidak hanya seminggu, 4 minggu atau sebulan, tapi butuh waktu yang lama. Kenapa? Semakin waktu kita lama belajar, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Ustaz kasih contoh. Ya, dengarkan. Ustaz mau cerita. Ada seorang ulama. Sebelumnya dia itu adalah anak yang bodoh, nggak paham apa-apa, ngomong pun nggak bisa. Dia itu bodoh. Apa yang dikatakan gurunya hari itu juga hilang. Siapa? Ayo coba. Yang sudah hafal ayat hari ini, besoknya ditanya lupa. Ayo siapa? Zaidan, ya. Ulama ini dulunya adalah seorang anak yang bodoh. Tapi walaupun beliau bodoh, beliau tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai di suatu jalan mendapatkan sebuah gua. Apa? Beliau mendapatkan sebuah gua. Kemudian di gua itu beliau lihat tetesan air sedikit demi sedikit menetes. Tak, tik, tak, tik, tak. Kemudian beliau lihat batu itu bolong. Kalau secara akal, apakah air yang setetes demi setetes bisa membuat batu itu bolong? Kalau secara akal tidak. Tapi karena air itu terus-menerus menetes, akhirnya batu itu menjadi bolong. Dari situlah beliau berpendapat bahwasanya kalau walaupun kita itu belajar tidak ada yang paham, kita itu adalah orang bodoh, tapi tetap semangat, terus belajar, maka kita akan bisa mendapatkan ilmu itu. Sampai beliau diberi gelar Ibnu Hajar. Siapa beliau? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar artinya adalah anak batu, karena beliau mendapatkan semangat belajar dari melihat batu yang menetes air di atasnya. Oke, mungkin terakhir tentang kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bernyanyi. Tapi nyanyinya
bukan ayah goyang bungang ya, tapi nyanyinya adalah kisah sang Nabi. Oke, semuanya ya yang hafal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Pertanyaan, siapakah nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah nama ayahnya, ibundanya Aminah, kakeknya Nabi Abdul Muthalib, pamannya Nabi Abu Thalib. Khadijah siapa? Istri setia. Kalau Fatimah putri tercinta. Oke, selanjutnya. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Di umur 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Pertanyaan, umur berapa Rasulullah ayahnya meninggal? 2 bulan di kandungan, ya, 2 bulan di kandungan. Tahun berapa, tahun apa Rasulullah dilahirkan? Tahun gajah. Tahun gajah dilahirkan. Siapa yang menyusui Rasulullah? Halimah. Umur berapa? Jangan dulu jawab. Umur berapa? Jangan dulu, pertanyaannya dulu baru jawab. Umur berapa? Umur berapa ibundanya Nabi meninggal? Ya. Jadi kalau anak-anak semuanya sudah hafal lagu yang kisah sang Rasul, maka kalian sudah hafal tentang kisah Rasulullah. Berapa kakeknya Rasulullah meninggal? 8 tahun. Siapa yang mengasuh Rasulullah ketika neneknya sudah wafat? Pamannya. Saat kecil apa pekerjaan Nabi? Saat remaja berdagang. Umur berapa Rasulullah menikah? 25 tahun. Ustaz sudah 25 tahun tapi belum menikah. Semoga ustaz-ustaznya yang jomblo Allah segerakan, dan ibu-ibunya juga yang masih jomblo Allah segerakan. Selanjutnya apa? Di umur 30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalat, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka.
pertanyaan kepada Raif. Raif, di umur 30 tahun Rasulullah ngapain? Ayo, ngapain Rasulullah di umur 30? Apa Rasulullah ngapain? Mempersatukan bangsa. Rasulullah mempersatukan bangsa. Ketika apa? Ketika meletakkan Hajar Aswad yang mulia. Ketika itu terjadi banjir yang melanda, sehingga Ka'bah hancur dan tercecerlah batu Hajaratul Aswad. Ada 4 suku yang memperebutkan siapa yang meletakkan batu mulia ini. Hampir bunuh-bunuhan, ya, hampir terjadi perpecahan belah di antara 4 suku besar ini. Kemudian apa? Mereka berjanji, siapa yang dulu masuk ke dalam Ka'bah atau Makkah, maka dia yang menjadi hakim. Ketika itu subuh-subuh mereka intip, ternyata Rasulullah yang duluan masuk ke Ka'bah, karena orang Quraisy, kafir Quraisy masih tidur. Nah, kalau subuh masih tidur berarti dia kayak orang Quraisy tuh. Hah? Siapa yang bangunnya jam 9? Ada? Nah, nggak ada ya? Siapa yang bangunnya ketika subuh? Nggak ada yang bangunnya subuh. Nah, yang bangunnya telat itu dirubah. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan orang-orang Quraisy, ya. Dan kemudian Nabi pun menjadi hakim. Bagaimana Rasulullah mempersatukan bangsa ini? Rasulullah buka serbannya ataupun rida. Rida itu artinya selendang. Selendang mempunyai 4 siku atau sudut. Kemudian Rasulullah emparkan selendang itu, letakkan di tengah-tengahnya Hajarul Aswad. Tiap suku yang 4 itu memegang ujungnya. Pas nggak? Pas ya. Kemudian mereka letakkan Hajaratul Aswad itu ke tempatnya, sehingga tidak ada lagi perpecahan di antara bangsa. Oke, selanjutnya pertanyaan. Di umur berapa Rasulullah mendapatkan risalah? Nah, di umur 40 tahun mendapatkan risalah. Risalah apa? Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Rasulullah mendapatkan risalah kenabian di umur 40 tahun. Ini khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu ataupun bunda semuanya. Kesuksesan seseorang ditentukan sesudah umur 40 tahun. Ketika kehidupan kita sekarang masih susah, sebelum 40 tahun masih berubah. Kelakuan kita yang buruk sebelum 40 tahun masih bisa dirubah. 40 ke atas susah untuk dirubah. Maka itu akan menjadi tabiat. Karena Rasulullah mendapatkan risalah, Allah angkat derajatnya dari orang yang sederhana menjadi mulia di umur 40 tahun. Beliau adalah Khatamul Anbiya. Selesai. Inilah kisah Nabi. Karena Nabilah kita ada di bumi. Untuk apa Rasulullah diutus ke bumi ini? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Makanya teman-teman, saya ingin tanya, siapa yang cinta kepada Nabi? Zaidan, yang cinta kepada Nabi. Siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang ingin mencontoh sifat Nabi? Kalau kita semua ingin mencontoh sifat Nabi, makarimal akhlak, jagalah akhlak yang mulia. Ya, teman-teman, akhirul kalam dari Ustadz. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ilal liqa'i ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.